Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Mari saudara berdiri. Haleluya. Berikan dulu salam kiri kanan depan belakang. Katakan semangat antusias memuji Tuhan. Semangat antusias memuji Tuhan. Semangat antusias memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semangat antusias memuji Tuhan. Amin. Belum ada suaranya. Kita semangat antusias memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi. Kita semangat memuji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam ibadah hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Kalau sampai saat hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa puji-pujian kami. Bahkan kami bawa korban syukur. Karena Kau yang layak kami sembah. Karena Kau yang layak kami tinggikan. Hanya padamu saja Tuhan. Kami dengan puji-pujian kami, kami dengan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami dengan persembahan kami hanya bagi-Mu. Karena Kau yang layak. Saat indah ku berhadapan denganmu, amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah, sangat indah, amin. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, amin. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan,
saat indah, saat indah, amin. Berhadapan denganmu, kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi. Amin. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari silakan dalam berdiri, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi setiap kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih. Mari jemaat katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi. Rindu Tuhan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat saja katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di depan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi. Dalam bait-Mu, menikmati kasih
menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama akan menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Suasana baik Tuhan, kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu atas setiap kami. Katakan haleluya, haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup. Mari bawa hidup kita pada Tuhan. Inilah persembahanku, oh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hidup, ku membawa hidup. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi banget Tuhan. Kami mau persembahan kami Tuhan. Amin. Untuk Yesus, Yesus, Dia terindah, selamanya ku menyembah. Katakan Yesus, amin. Yesus, haleluya. Ku bawa persembahan kami untuk ku membawa hatiku, amin. Engkau di hidupku. Yesus, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa, amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyentuh Yesus, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyatu. Yesus yang terindah, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, oh, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Ku bawa persembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Puji-pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Mari dengan ucapan syukurmu bagi Tuhan, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak dipuji. Lebih lagi, amin. Glory,
persembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidup. Amin. Yesusku, Kau terindah selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Ku mau bawa hidup kita pada Tuhan. Serahkan semuanya bagi Tuhan. Dengan persembahan kami Tuhan, untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku membawa hati kami, bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari sama-sama katakan, ku membawa hidupku Tuhan. Amin. Inilah persembahan untuk Yesus, untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesus, untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesus, Kau yang terindah. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Yesus yang kita sembah. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia, anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk hari-hari kami ke depan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat terus berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk dunia ini dengan konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan damai sejahtera di kawasan tersebut, sehingga konflik yang sedang terjadi dapat segera mereda dan perekonomian dunia dapat kembali berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang telah Tuhan pelihara. Berkatilah perekonomian bangsa kami, berkatilah pertanian, pertambangan, industri dan seluruh sektor ekonomi yang ada. Biarlah bangsa yang besar ini dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkatilah juga ya Tuhan proses demokrasi yang sedang berjalan di bangsa kami. Kiranya masa kampanye dapat berjalan dengan tertib dan damai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden dan seluruh anggota kabinet, sehingga dalam sisa masa tugas ini mereka dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berkatilah juga ya Tuhan para pemimpin daerah hingga para pemimpin di lingkungan kami masing-masing.
Biarlah setiap mereka dapat tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Diberkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dari seluruh denominasi. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para pengurus sinode dan para ketua sinode. Biarlah mereka semua dapat terus menyuarakan kebenaran Tuhan dengan didasari akan takut dan gentar akan Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam tugas pelayanan yang Engkau percayakan, sehingga setiap hamba Tuhan dapat melayani Tuhan dengan baik. Berkatilah juga ya Tuhan gerejamu di GBI Gading Serpong ini. Diberkatilah ibu gembala kami dan keluarga, serta seluruh pengerja di tempat ini, agar setiap kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Diberkatilah juga setiap jemaat, setiap keluarga, juga youth, teens dan sekolah minggu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam ibadah ini kami juga memohonkan hikmat dan urapan dari Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ditaburkan jatuh di atas tanah yang subur, bertumbuh menghasilkan buah yang limpah. Berkatilah juga ya Tuhan setiap jemaat yang hadir, sehingga ibadah ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan korban syukur kita. Sudah terima persembahan? Mari kita bersatu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terlebih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan tersediakan bagi kami sampai saat hari ini Tuhan boleh kami nikmati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Menguduskan syukur kami hanya bagi-Mu ini Tuhan. Dengan sukacita kami memberi di korban syukur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mamamu Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami sungguh bangga memuji Allah seperti Tuhan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan berikut. Katakan sungguh ku bangga, hey. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku kemenangan. Amin. Kata aku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tak ada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, amin, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Sekali katakan sungguh bangga, hey. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tapi ku mengalah. Ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
menyerahkan hatiku. Hey! Kini ku persembahkan apa yang aku pilih. Amin. Memang kadang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nih jogetnya belum kompak nih ya kan. Semua kita harus bergoyang buat Tuhan. Semua kita buat menari buat Tuhan. Amin. Semuanya semangat antusias muji Tuhan. Amin. Belum belakang. Semangat muji Tuhan. Amin. Belum. Semangat muji Tuhan. Amin. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku pilih. Amin. Memang kadang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Amin. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Allah kita tinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi. Ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Amin. Tangan buat Tuhan. Lebih lagi. Amin. Amin. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bersorak-sorai memuji. Amin. Sekalian kita di sini. Allah kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Ya Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Allah kita di berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Sanggakan beban iman di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya sarana. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Jalan kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
bertata di atas hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum buka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Serahkan jubah pujian, sambut hadirnya sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, puji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Kata Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Bersama dan pohon-pohon, dan pohon-pohon pun bertepuk memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Jangan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Kata Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kata Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi tangan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya. Yesus bertata di atas puji-pujian. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Kau yang terlalu lebih tahu Tuhan atas setiap permasalahan yang kami hadapi, atas setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bahkan Kau terlalu sanggup Tuhan untuk memulihkan setiap kami, terlebih menyembuhkan setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah penolong bagi setiap kami Tuhan. Kaulah penyembuh kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena Kau saat ku berjalan, ku berjalan,
takut, takut, takut bimbang, karena Kau bersamaku. Tahu terbaik bagi Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih sanggup Tuhan. Serah, serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagi Kau lebih sanggup. Engkau yang memulihkan siap kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Mari jemaat Tuhan, saudara berdiri dengan sungguh-sungguh dan buat Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Mari angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan yang sanggup memulihkan. Ku berserah Tuhan. Amin. Percaya Hanya Yesus. hanya Yesus. Amin. Penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin. Lebih sanggup pulihkan hidup. Ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, percaya hanya Yesus penolong yang. Hanya Yesus penolong yang. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Haleluya. Rasakan Yesus berjalan mengelilingi tempat ini. Dia tahu, Ya Tuhan, dia tahu engkau. ya Tuhan. Dia yang menyelidiki hati dan pikiran. Yes, Dia tahu apa yang kau alami saat ini. ya Tuhan. Katakan, Tuhan,
jangan lewati saya. Ya Saya perlu Engkau Tuhan. Lawatlah aku Tuhan secara pribadi. Kaya rata kaya lalabaya sana. Raba bakara lalabaya sikara lalabaya sanda dedeke lalabaya surata bakara lalabaya sindeke lalabaya sikara lalabaya. Oh Bapa, Kau jamah setiap pribadi Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah kami. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kasihanilah kami. Janganlah Kau lewati kami ya Tuhan. Oh, jamah setiap kami ya Tuhan. Engkau tolong kami. Kau lepaskan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, Engkau yang sudah ada di tempat ini yang dari awal. Silakan Engkau beracara di tengah kami. Nyatakanlah karya-Mu di tengah kami ya Tuhan. Nyatakanlah ya Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Teguhkanlah kami ya Bapa. Biar melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh dipulihkan, diteguhkan, disembuhkan, dikuatkan. Kami yang datang mungkin dengan keberatan hati. Mungkin ada di antara kami yang hampir saja tidak datang karena tidak ada semangat Tuhan. Tapi biarlah saat ini dijamah oleh Roh Kudus. Kami pulang dengan membawa semangat baru. Kami pulang dengan membawa pandangan perspektif baru ya Tuhan. Karena kami dibawa untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang mau merebut perhatian kami dari firman Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau tolak segala apapun yang mau mencuri perhatian kami dari firman Tuhan. Roh ngantuk juga kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Silahkan bersabda bagi kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman, mari kita katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sukacita hari ini? Haleluya. Saya tidak melihat keluarga Pak Hendrik ini. Enggak kelihatan hari ini. Baik. Hari ini saya akan bawakan tentang iman dan doa. Bisa ditayangkan Kefas? Iman dan doa. Ada? Masih hang ya? Tidak bergerak ya. Nah saudara, jika kita berbicara tentang iman dan doa, semua perhatiannya coba jangan kepada yang lain. Kalau kita bicara tentang iman doa, mana yang lebih dahulu saudara? Iman dulukah atau doa dulu? Doa dulukah atau iman dulu saudara? Mana yang lebih dulu? Siapa yang bilang iman dulu? Coba. Siapa yang bilang doa dulu?
Ya, saudara, kita diselamatkan oleh apa, saudara? Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan kita diselamatkan karena doa-doa kita. Tapi oleh iman. Iman adalah dasar dari segalanya. Karena iman itu kita bisa berdoa. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak mungkin berdoa. Tapi oleh karena iman itulah kita berdoa. Ketika kita memiliki iman kita kepada Kristus, maka kita akan berdoa kepada Kristus. Dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dikatakan kamu akan menerimanya. Kalau dalam versi ESV, English Standard Version, itu lebih jelas lagi. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Jadi kalau kita punya iman, katanya apa saja yang kita minta di dalam doa, kamu akan menerimanya. Wah, ini dahsyat, saudara. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk doa kita. Nah, doa akan semakin, jadi iman itu yang menimbulkan doa. Tapi doa itu akan semakin meneguhkan iman kita. Nah, ini jadi seperti putaran, saudara. Seperti kayak ayam telur. Mana dulu? Ayam apa telur? Ayam apa telur apa ayam? Ayam apa telur? Karena itu siklus, saudara. Iman menghasilkan doa. Doa yang berdasarkan kepada iman. Tetapi doa juga meneguhkan iman. Nah, Corrie ten Boom, dia seorang Belanda, dia mengatakan begini, is prayer your steering wheel or your spare tire? Apakah doamu itu adalah roda yang memutarkan kehidupanmu atau hanya ban cadangan? Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen menjadikan doa sebagai cadangan, bukan? Coba ngaku aja deh. Kalau semuanya oke-oke aja, saudara suka enggak berdoa? Ya berdoa. Kalau mau makan berdoa. Mau tidur ya kadang-kadang berdoa. Kalau lagi ngantuk kagak berdoa. Ngantuk langsung aja tidur keranjang plep, udah jadi enggak berdoa. Nah, seringkali kita jadikan doa itu cadangan, ban cadangan. Kalau saudara tahu ban cadangan itu tidak berfungsi kalau tidak ada masalah. Jadi kalau dalam 1 tahun tidak pernah ban saudara mengalami masalah, maka itu ban cadangan itu di situ aja. Tidak berfungsi. Nggak ngapa-ngapain dia. Baru ketika ban saudara kena tertusuk sesuatu sehingga bocor, baru saudara mulai ingat, oh ya ada ban cadangan, pakai ban cadangan. Nah, seringkali kita jadikan doa itu seperti ban cadangan. Ini kesalahan dari umat Tuhan. Sebab itu banyak orang Kristen yang imannya itu kadang-kadang kayak apa ya? Kayak kembang api tuh. Sudah, wah, kalau habis lagi pulang gereja mungkin semangat, wah. Tapi udahannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu melempem.
Minggu semangat lagi, apalagi Om Danang yang mimpin pujian gitu kan. Oh, singernya luar biasa juga kan. Om Epi singer, Om Rio singer. Jadi dari yang senior sampai yang junior singer, ya. Wah, semangat saudara. Kayak kembang api, duer gitu kan. Pulang Senin, Selasa, Rabu, Kamis lemes lagi. Karena apa? Karena saudara jadikan doa sebagai ban cadangan. Nah saudara, doa kita harusnya menjadi ban yang menggerakkan kehidupan kita. Seharusnya dialah yang berputar setiap waktu. Berputar itu yang membawa kendaraan kita. Ban yang berputar akan membawa kendaraan kita kemana saja kita pergi. Itu seharusnya doa. Doa itu yang seharusnya menggerakkan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hidupi di dalam kehidupan ini, itulah yang seharusnya menggerakkan kita. Jadi saya harap setelah dari hari ini, mari kita jemaat Gading Serpong suka berdoa. Jadikan doa menjadi roda yang menggerakkan kehidupanmu. Jangan taruh sebagai ban cadangan. Jangan, ya. Saudara akan mengalami banyak masalah. Jadi doa itu lahir dari iman. Tapi iman akan bertambah kuat jika dibakar terus dengan doa yang terus menerus. Oke. Bisa saya gerakkan dari sini? Sudah bisa ya. Mari kita baca dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kita baca bergantian ya. Saya baca 13, Bapak Ibu Saudara baca 14, gantian sampai 20, kita baca bersama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara lihat di sini, mau menderita, mau bergembira, itu sama-sama harus hati kita kepada Tuhan. Ya, silakan ayat 14. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah saudara, coba kita baca ini. Ketika menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan. Intinya pada segala waktu kita harus berdoa dengan iman. Mengapa saudara? Mengapa? Nah ini kita akan satu persatu kita lihat. Mengapa saudara? Karena yang pertama adalah pencobaan itu tak pernah sirna. Pencobaan itu selalu aja ada. Enggak pernah dia itu hilang dalam hidup manusia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dan 14 di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita.
baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, bicara tentang penderitaan. Wah, hidup manusia ini warna penderitaannya itu beragam. Ada yang menderitanya di dalam pekerjaan, karir, bisnis. Ada yang punya penderitaan di dalam keluarga, keluarga cekcok melulu. Suami selingkuh, istri selingkuh. Soalnya zaman sekarang gak cuma suami yang bisa selingkuh ya, istri juga bisa selingkuh. Jadi suami, pasangan selingkuh misalnya. Penderitaan dalam keluarga, penderitaan di dalam masyarakat mungkin. Ada banyak penderitaan. Penderitaan batin mungkin yang diderita oleh seseorang oleh karena masa lalu yang belum sembuh. Penderitaan di dalam. Itu gak pernah manusia itu lepas dari hal-hal seperti ini. Belum lagi sakit. Sakit bisa secara fisik, bisa secara psikis. Nah, dikatakan oleh sebab itu kita perlu berdoa dengan iman. Saudara, pencobaan itu datang dari iblis. Katakan jangan salah. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan itu datang dari iblis. Atau bisa juga dari keinginan manusia itu sendiri. Maksudnya udah jelas, yaitu membawa manusia jauh dari rencana Allah. Itu maksudnya udah jelas. Jadi saudara mesti hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Walaupun kelihatannya dibungkusnya kertas kadonya bagus, covernya kelihatan, makanya don't judge the book by the cover. Ya. Jangan kita itu hanya ngelihat luar, bagus ini, kelihatannya menarik ini. Tetapi banyak itu yang akhirnya dalamnya itu busuk, saudara. Dan membawa kepada berbagai-bagai masalah. Karena iblis itu memang keinginannya adalah menjauhkan manusia, mencuri manusia dari damai sejahtera. Dan menarik manusia dari pusat rencana Allah. Tetapi bagi mereka yang tetap bertahan, tetap mengasihi Allah di dalam pencobaan yang dialami, itu ada upah bagi mereka. Ada mahkota yang tersedia bagi mereka. Namun saudara, di saat kita berada di dalam masalah, penderitaan maupun penyakit, firman Tuhan mengatakan agar kita berdoa. Tuhan mau kita berdoa. Saudara, Tuhan bukannya tidak tahu. Nih, kalau Tuhan suruh kita berdoa, dengarkan ini. Tuhan bukannya tidak tahu bahwa kita menghadapi masalah. Tuhan bukannya tidak tahu bahwa kita menghadapi pencobaan. Tuhan tahu. Dan Dia sanggup. Dia bukannya tidak sanggup menolong kita. Tetapi toh Tuhan berkata berdoa. Lalu mengapa Tuhan mau kita berdoa, saudara? Mengapa, saudara? Karena dengan berdoa, saudara, ini. Dengan kita berdoa, maka kita sedang yang pertama merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau kita gak sombong. Ketika kita datang kepada Tuhan, tolong saya rasa udah gak sanggup Tuhan.
Saya nggak sanggup Tuhan, tolong saya. Itu kita merendahkan diri. Saudara, kalau seorang tenggelam, nggak bisa berenang, dia masuk ke kolam, kecebur, dia tenggelam, maka dia akan berusaha untuk melepaskan diri itu. Dan orang yang mau menolong dia, orang tidak bisa menolong selama dia itu berontak, selama dia terus berusaha. Tapi ketika dia sudah mulai tenang, baru orang bisa tarik dia ke pantai, ke pinggir. Dengan berdoa, maka kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku perlu pertolongan-Mu. Merendahkan diri. Lalu dengan berdoa juga kita sedang apa, saudara? Mendeklarasikan kepada Tuhan dan juga kepada iblis bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, saudara, saksi kita itu ada Tuhan, iblis juga menyaksikan. Dia lihat. Dan ketika kita berdoa, maka kita sedang mendeklarasikan bahwa hanya Tuhan harapanku. Aku tidak menggantungkan kepada kemampuanku sendiri, dan aku juga tidak mau datang kepada iblis untuk meminta pertolongan. Lalu apalagi, saudara, dengan berdoa kita sedang mengalami kekuatan. Ketika kita berdoa, saudara, maka Roh Kudus itu akan melingkupi kita dan memberikan kita kekuatan. Mungkin masalahnya tidak beres seketika, tetapi ada satu energi baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, yang tadinya sepertinya, aduh, kayaknya kok buntu ya, kok nggak ada jalannya. Seperti Musa menghadapi di depan laut, di belakang ada tentara Firaun, kiri kanan ada padang gurun dan mungkin bukit. Kemana dia pergi? Tetapi ketika dia berdoa, maka Tuhan kasih jalan. Tuhan bilang, coba tongkatmu itu kamu perintahkan, laut ini akan terbelah dua. Ada jalan, saudara. Ada kekuatan. Mungkin masalah itu memang kita harus hadapi. Tuhan tidak ambil masalah itu mungkin. Tetapi untuk menghadapi masalah itu, kita diberi kekuatan baru. Seperti sayap burung Raja Wali. Diberikan kekuatan, terbang tinggi. Saudara, ketika burung Raja Wali itu lelah, saudara, maka apa yang dia lakukan? Dia naik terbang dan matanya memandang kepada matahari. Dia naik ke atas, mengarah kepada matahari. Dan ketika itu sinar matahari itu masuk, maka dia ada kekuatan baru. Saudara, ketika kita mencari Tuhan dalam doa, memandang Tuhan di dalam doa, maka sinar kemuliaan Tuhan itu akan memberikan kita tenaga baru, kekuatan baru. Inilah yang dialami hamba-hamba Tuhan. Inilah yang dialami mereka yang mengalami aniaya. Apakah mereka dilepaskan dari aniaya? Enggak tuh. Para rasul-rasul hampir semua itu mati syahid. Apakah Tuhan melepaskan dia setelah mereka berdoa? Enggak. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Kekuatan.
sukacita di dalam menghadapinya. Inilah yang diberikan kepada orang ketika berdoa. Lalu apa saudara? Dijauhkan dari pencobaan saudara. Dijauhkan dari pencobaan. Lukas 22 ayat 40. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak 3 murid yang terdekat dengan dia. Siapa saudara? Petrus, Yohanes, satu lagi Yakobus. 3 murid yang terdekat dengan dia, dia ajak, ayo mari. Ayo mari. Berdoalah bersama dengan aku. Lalu dikatakan apa? Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia bilang gini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa saudara supaya kita jangan jatuh kepada pencobaan. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita sedang menghindarkan pencobaan saudara. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini Yesus sendiri yang bilang, berdoalah. Saudara, kalau mengalami satu tawaran yang besar, yang kelihatannya menggiurkan, ataupun ada suatu ancaman, mau itu sesuatu yang kayaknya bagus, ataupun sesuatu yang kayaknya menakutkan, Tuhan bilang, berdoalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini saudara, dengan kita berdoa, maka kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Lalu selanjutnya saudara, mengapa kita harus berdoa dengan iman? Karena doa memberi kita kekuatan. Ya. Di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi alasan berikutnya mengapa kita berdoa dengan iman adalah karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan roh memang penurut, tetapi ini daging ini lemah. Sebab itu Yesus bilang berdoa. Nah, orang percaya akan mengalami kekuatan ketika berdoa. Doa menjadi pilar kekuatan yang membantu kita mengatasi kelemahan itu. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita akan gagal, saudara. Kita akan gagal. Kelihatannya wosok ya. Kita akan gagal, saudara. Kalau saudara ditipu orang, saudara kesal banget, benci banget. Lalu saudara bilang, gua balas loh. Pakai cara kita sendiri. Gua balas loh. Gua santet loh. Apalagi saudara pakai yang katanya orang pinter lah. Aduh, itu bukan orang pinter saudara, itu iblis. Itu kuasa jahat. Kelihatannya sosokan jago-jagoan, tetapi dengarkan, gagal. Gagal. Saudara, balas dendam itu tidak membuat kita damai sejahtera. Mau sampai kapanpun, nyawa ganti nyawa, balas dendam kan begitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi saudara tidak akan damai sejahtera.
Walaupun sudah bisa kesampaian maksudnya. Udah mati gitu orangnya. Saudara tuh nggak akan damai sejahtera. Kelihatannya saudara menang, tapi dengarkan, itu bukan menang. Saudara ditipu. Saudara malah terjerat di dalam satu dosa yang lebih besar. Tapi kalau kita menaruh itu semua di dalam doa, biar pembalasan itu adalah haknya siapa? Tuhan. Ntar Tuhan tuh yang punya acara. Tuhan yang punya acara. Bukan di kita, saudara. Kita hanya apa? Mendoakan. Firman Tuhan bilang doakan musuhmu. Bukan bunuhlah musuhmu. Doakan musuhmu. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa dalam semuanya juga He is in control. Dia itu yang memegang semuanya kok. Karena dia bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini. Tapi kita disuruh berdoa. Berdoa. Nah, saudara, Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, manusia itu setiap hari pasti ada kesesakannya. Masalah sehari, biarlah untuk sehari. Karena apa Tuhan bilang begitu? Karena tiap hari nanti kamu akan ketemu kok masalah yang lain lagi. Udah jangan simpen-simpen itu masalah sampai besok, itu artinya. Karena besok lain lagi nanti masalahnya. Artinya setiap hari kita itu punya kesesakan. Oleh sebab itu setiap hari kita harus berdoa. Setiap waktu kita harus berdoa. Karena kelemahan itu bisa terjadi kapan saja. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani. Saudara mau berdoa itu, kita itu luar biasa saudara. Orang Kristennya luar biasa. Kita nggak perlu pakaian khusus untuk berdoa. Seperti saudara kita harus dulu pakai pakaian tertentu, harus dulu ambil air, cuci semuanya. Saudara, orang Kristen dikasih satu privilege yang luar biasa. Kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Dalam situasi apa saja. Nah ini luar biasanya. Tapi udah begitu enak pun gak banyak orang Kristen yang berdoa. Nah itu. Padahal udah begitu mudah. Saudara sambil nyetir mobil saudara bisa berdoa. Saudara sambil masak saudara bisa berdoa. Saudara sambil mengerjakan apalah yang lain, saudara bisa berdoa. Walaupun tentu ada saat-saat tertentu yang kita itu pengen kusuk berdoa. Oke, khusus. Jam berapa? Saudara bisa bangun lebih pagi atau tengah malam, Tuhan bangunkan saudara berdoa. Nah itu indah. Tapi pendek kata kita bisa berdoa kapan saja. Nggak usah saudara mandi dulu untuk berdoa. Nggak usah saudara sikat gigi dulu untuk berdoa. Karena Tuhan memperhatikan
hatimu, niatmu. Jadi kita bisa menghadap Tuhan itu kapan saja. Karena darah Yesus sudah menguduskan kita. Itu luar biasa. Pada saat saudara baru keserempet orang, hati kan panas ya, kesel. Langsung berdoa, oh Tuhan Yesus, tolonglah ini. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita nggak berdoa, kita langsung bisa marah-marah, maki-maki orang itu, keluar kata-kata yang tidak pantas kita keluarkan. Jadi berdosa dengan mulut ini, ya kan? Tapi kita langsung, oh Tuhan Yesus tolong, gitu, ya. Jadi kita bisa berdoa kapan saja. Semakin kita berdoa, semakin kita memiliki kekuatan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, iman yang murni membawa kita menaikkan doa dengan efektif. Di ayat 16b dari Yakobus 5 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan ada dua hal di situ yang menyatakan bahwa doa kita tuh sangat besar kuasanya. Yaitu yang pertama, dinaikkan oleh orang yang benar. Siapa itu orang yang benar? Siapa itu orang yang benar? Orang yang takut akan Tuhan. Itu orang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara adalah orang benar. Lalu yang kedua, dengan yakin didoakan. Tidak ragu-ragu, yakin. Ya. Jadi kita lihat di sini doa yang efektif. Berdoa tanpa iman tidak efektif. Berdoa tanpa iman itu tidak efektif, saudara. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi berdoa dengan iman, saudara. Bagaimana itu berdoa dengan iman? Perkatakan firman. Percaya kepada siapa engkau berdoa. Jangan seperti orang yang kalah. Berdoa dengan iman. Aku tahu Tuhan. Seperti salah satu ayat mengatakan di dalam Wahyu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi engkau tetap setia. Kita juga bisa bilang begitu, aku tahu Tuhan, penghasilanku tidak seberapa. Tetapi aku percaya Tuhan akan mampu mencukupkan aku dari penghasilanku ini. Karena firman-Mu berkata bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuh. Kita ucapkan firman, berdoa tanpa iman itu enggak efektif, saudara. Berdoa dengan iman. Aku tahu Tuhan, usiaku sudah sekian, tapi aku belum ketemu jodoh. Aku tahu pada waktunya Engkau akan mempertemukan saya dengan orang yang tepat. Nah itu saudara, yang amin banyak gitu saudara, ya kan. Nah saudara, ini doa dengan iman. Jangan doa dengan kelemahan. Aduh Tuhan, aku lemah, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Itu terus, tapi gak pernah bangkit dengan iman. Makanya baca firman supaya saudara dikuatkan. Ambil satu, kalau saudara baca firman ada satu ayat
yang begitu memberkati. Saudara langsung berdoa. Amin Tuhan, aku percaya firman-Mu ini. Ya dan amin. Begitu saudara. Berdoa tanpa iman tidak efektif. Lalu yang kedua, berdoa di luar kehendak Tuhan tidak efektif. Coba Pak Epi baca 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 coba. Yohanes 5 ayat 14. Ya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, maka Tuhan akan berikan itu. Yakobus 5 mengatakan, kamu gak dapat apa-apa karena kamu gak berdoa. Tetapi kamu mungkin berdoa juga, tetapi kamu tetap gak dapat apa-apa karena apa? Karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Nah saudara, it's all about God saudara. Keberadaan kita pun it's all about God. Semua itu hanya karena Tuhan. Hanya tentang Tuhan. Jadi saudara, kita harus menyelaraskan hati kita nih dengan Tuhan. Tuhan, aku mau minta ini, sesuai gak ya dengan kehendak-Mu? Kalau saudara minta sesuatu untuk saudara sok-sokan, jago-jagoan, biar saudara lebih diperhatikan orang, itu tidak efektif doa kita. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan beri saya kecerdasan supaya saya bisa selesai kuliah dengan berprestasi. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saya. Tuhan kasih saudara. Itu doa efektif. Karena kita memintanya bukan di luar kehendak Tuhan. Lalu berdoa, kalau mau doa efektif, berdoa bukan dalam, kalau berdoa bukan dalam nama Yesus itu tidak efektif. Yohanes 16 ayat 24 tolong. Yohanes 16 ayat 24. Pak Epi udah pegang mic jadinya. Yohanes 16 ayat 24. Ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus. Maaf ya saudara ya, ada banyak orang berdoa main amin aja. Ini orang Kristen saya perhatikan banyak gitu. Terima kasih Yesus, amin. Udah. Benar. Benar itu. Coba saudara. Mungkin saudara melakukan itu, cuman gak sadar. Ya. Dalam nama Yesus. Itu segel. Itu segel. Itu meterai. Berdoa dalam nama Yesus. Mau saudara pakai dalam nama Yesus, demi nama Yesus terserah. Ya. Tapi itulah nama yang membawa kuasa. Kita siapa saudara? Nggak ada hebat-hebatnya, kagak ada. Mau saudara titelnya sejibun juga, tahu saudara sejibun? Itu bahasa Belanda. Sejibun. Artinya begitu banyak titel saudara berentet tuh. Saudara nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi yang membuat doamu bisa penuh kuasa adalah karena di dalam nama Yesus. Lalu berdoa tanpa gairah, tanpa semangat, tanpa kesabaran tidak efektif. Coba Pak Epi, Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, itu kita baca itu suatu perumpamaan tentang hakim ya di situ ya. Hakim yang diributin sama seorang janda. Akhirnya hakimnya itu mengabulkan. Itu hanya sebuah perumpamaan supaya kita itu kalau berdoa tidak jemu-jemu. Berapa lama saudara berdoa? Saudara bilang udah 10 tahun, saya capek. Enggak ada perubahan. Mungkin yang saudara tanam itu pohon duren. Nunggu berbuahnya lama. Coba kalau saudara tanam pohon jagung, 3 bulan juga udah berbuah. Pohon cabai cepat berbuahnya. Ya. Jadi harus tidak jemu-jemu. Ada kesabaran, tetap bergairah, tetap semangat, karena kita tahu apa yang kita doakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Itu iman ya, itu iman. Jadi berdoa itu harus dengan kesabaran, tidak jemu-jemu. Lalu berdoa dengan hati yang kepahitan itu enggak efektif. Coba baca Yakobus 5 ayat 16. Om Epi lagi udah pegang mic. Yakobus 5 ayat 16, Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa dikaitkan dengan saling mengaku dosa dengan orang benar? Saudara berpikir nggak ke situ? Kalau ketika engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, kepahitan, engkau tidak benar. Engkau bukan dimasukkan ke dalam orang benar. Ini dalam satu ayat masih. Hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Doa orang benar. Artinya doa orang yang sudah sembuh. Jadi saudara, kalau saudara meminta sesuatu pada Tuhan, tapi hatimu masih penuh dengan kepahitan, saudara, doamu tidak efektif. Yesus saja bilang, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi berdoa dengan hati yang kepahitan tidak efektif. Siapapun kita, mau saudara mau saya juga begitu sama. Ini firman Tuhan berlaku seperti pedang bermata dua. Buat saudara berlaku, buat saya terlebih dahulu. Karena ketika saya mempersiapkan ini, dia sudah berbicara kepada saya. Jadi mari saudara, jangan simpan kesalahan. Bereskan. Kalau ada hal yang menjadikan saudara pahit, sakit hatimu, bereskan. Jangan simpan, karena membuat saudara doamu tidak efektif. Oke, yang keempat saudara, doa dengan iman menghasilkan mujizat. Doa dengan iman itu menghasilkan mujizat. Di dalam ayat 17 dan 18 dikatakan Elia, coba kita baca ya, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Elia. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa besar, yang luar biasa hebat,
yang dikenal oleh orang Israel. Karena di Gunung Karmel dia telah menyatakan kemuliaan Tuhan. 450 nabi Baal habis dibunuh. Di situ kemuliaan Tuhan luar biasa. Nah, pada saat Nabi Elia ini tuh bangsa Israel tuh begitu berdosa kepada Tuhan. Di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Ahab. Mereka bukan tidak menyembah Tuhan, saudara, enggak. Tetapi mereka juga menyembah ilah lain. Ini lebih menyakiti hati Tuhan. Hati-hati dengan zaman kita sekarang. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Seringkali kita menyembah Tuhan, tiap minggu kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita bukan mungkin melayani Tuhan, tetapi sebetulnya kita juga punya dewa lain dalam hidup kita. Entah itu kenikmatan, entah itu uang materi, entah itu karir kita yang menjadi dewa kita. Kalau tanpa itu maka hidup kita akan merana. Ini yang dilakukan oleh Ahab. Dia membawa bangsa Israel bukan hanya menyembah satu Tuhan, tapi mereka juga punya dewa-dewa lain. Dewa Baal, yaitu dewa kesuburan. Dan punya istri namanya Isabel. Saudara bacanya gimana? Kalau orang kalau saudara orang Batak, saudara Isabel. Nah, kalau saudara orang Sunda, gimana Sunda Desi? Isabel. Ya namanya memang begitu. Ya, terserah dah saudara mau mengucapkannya gimana ya. Namanya memang begitu, Isabel ya. Nah itu lebihan. Itu lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Nah, satu kali Elia di bawah kuasa Tuhan, dia marah kepada umat Israel. Dia bilang begini, mulai dari sekarang tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Siapa Elia? Sampai dikatakan Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi mulutnya ini penuh firman, saudara. Penuh firman. Jadi ketika dia bilang, mulai saat ini dengarkan. Firman Tuhan berkata, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Nah, apa yang terjadi? 3 tahun, 6 bulan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Kekeringan, kelaparan, saudara, itu yang terjadi, saudara. Nah, sampai satu kali Elia menantang karena Ahab bilang, gara-gara kamu ya, kita jadi menderita nih semua. Gara-gara kamu kan yang mengucapkan itu. Gara-gara kamu kita jadi kelaparan. Elia bilang, bukan gara-gara aku, gara-gara engkau. Gara-gara dosamu yang membuat bangsa ini berdosa kepada Tuhan. Oke, sekarang kita ketemu di Gunung Karmel. Kumpulkan semua para nabi-nabimu, nabi-nabi Baal itu. Kumpulkan semua. Kita ketemu di Gunung Karmel, aku sendiri. Dan kita tahu cerita itu selanjutnya. Kalau saudara mau tahu, saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 17:18. Baca di situ. Itu luar biasa. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya mereka itu minta hujan. Tetapi tidak turun hujan. Mereka mulai menore-nore diri, tusuk-tusuk dirinya sampai darah keluar. Tidak turun hujan sampai sore. Dan ketika Elia meminta kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya,
Di situ ada lembu sapi yang ditaruh di atas mezbah. Nabi-nabi itu nggak bisa menyuruh dewanya untuk membakar persembahan itu. Tetapi Elia berdoa, Tuhan sekarang nyatakan bahwa Engkaulah Allah. Bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nyatakan Tuhan. Api turun, bakar. Itu persembahan. Sampai air yang ada di sekeliling habis, kering. Di situ kemenangan Tuhan di atas para dewa. Dan disitulah nabi-nabi Baal yang lain akhirnya habis disembelih. Dan pada ayat yang ke-44, Elia bilang sama pembantunya, coba lihat, apakah sudah ada awan belum? Coba lihat. Hambanya ngelihat, belum. Langit begitu cerah, nggak ada awan sedikit pun, panas sekali. Israel tuh panas loh saudara, panas. Bukan cuma panas, panas. Belum ada. Elia doa lagi. Elia sama seperti kita, dia bukan manusia super. Dia doa lagi, doa lagi. Sekarang lihat, kedua kali bujangnya pergi. Belum ada juga Tuhan. Akhirnya yang ke-7 kali. Tuh, pada ke-7 kalinya. Jadi sudah mundar-mandir 7 kali. Elia berdoa. Akhirnya bujangnya bilang, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Cukup. Elia bilang, pergi katakan kepada Ahab supaya dia cepat-cepat pasang keretanya, cepat tinggalkan tempat ini, sebab sebentar lagi hujan besar akan datang. Luar biasa. Inilah perkataan firman. Inilah yang timbul dari iman, saudara. Elia enggak ngomong, kecil, lama itu mah, untuk jadi gede, untuk jadi hujan mah itu mah lama. Enggak. Elia bilang, cepat katakan sama Ahab, sebab sebentar lagi hujan besar, jangan sampai dia terhalang oleh hujan. Dan hujan besar turun. Saudara, sering kali ya, kenapa enggak terjadi mujizat dalam hidup kita? Kenapa enggak terjadi hal yang luar biasa dalam hidup? Karena kita berdoa A, ngomongnya kita B. Contohnya nih, kita berdoa, Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan penyakit saya. Datang orang lain besuk kita. Gimana, sakit apa? Iya, penyakit saya berat, gak bisa sembuh. Lah barusan kita berdoa, Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku. Tapi begitu ada orang bilang, enggak, penyakit saya gak bisa sembuh katanya. Ngomongan kita sama doa kita itu enggak sejalan, saudara. Karena kita berdoa tidak pakai iman. Kalau saudara mau doamu mendatangkan mujizat, harus diyakini doa orang benar yang dengan yakin didoakan. Jadi kalau orang ngomong, sakit apa? Ya memang sakit saya katanya berat, tapi saya percaya Tuhan saya sanggup menyembuhkan saya. Nah itu kita sinkron. Kita mengatakan apa yang dokter katakan, tapi iman kita berkata lain. Saudara, mari
Mari kita masuk kepada dimensi kehidupan yang berbeda. Jangan jadi orang Kristen yang jatuh bangun. Karena kita jadikan doa sebagai ban serep. Jadikan doa yang menggerakkan hidup kita, yang terus ada. Dan doa dengan iman. Jangan dengan keraguan. Jangan begini, ya kalau doa saya didengar, puji Tuhan. Kalau nggak didengar, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan dengan yakin doakan. Sangat besar kuasanya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Tuhan bukannya tidak tahu. Dia tahu. Tapi dia mau kita bertindak dengan iman. Dia mau kita berdoa. Yesus aja dia berdoa, saudara. Yesus itu berdoa. Setiap waktu dia berdoa. Gak pandang malam, malaman, gak pandang pagi-pagi sekali, gak pandang siang sore, dia berdoa, saudara. Karena dia tahu dia perlu hubungan dengan Bapa itu. Karena kuasa itu ada ketika kita memiliki relasi dengan Bapa. Saudara punya handphone, tidak akan hidup kalau tidak dicas. Lampu ini tidak akan menyala kalau tidak terhubung dengan sumber listrik. Saudara siapa saya? Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta hidup kita, kita akan gagal. Kita akan tidak mengalami kehidupan. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin menyukai bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Mulai dengan iman. Kalau engkau gak punya iman kepada Yesus, engkau tidak akan berdoa. Mulai dengan iman. Tapi ketika engkau punya iman kepada Yesus, melalui iman itu, mari kita bangun kehidupan doa kita. Haleluya. Haleluya. Pakai iman kita. Perkatakan firman di dalam doa kita. Usir roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Saat ini kalau engkau ada di dalam satu pergumulan, kau ada dalam kesesakan, jangan lihat kiri kanan. Saat ini engkau berhadapan dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Di saat engkau percaya dengan iman, di saat engkau berdoa, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, datang kepada Tuhan, dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku. Sore membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu sebagai iman kepadanya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu turunlah kepada kita semua pertolongan dari Tuhan.
Mujizat dari Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Amin. Kekuatan dari Tuhan diberikan kepadamu. Amin. Di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memimpin hidupmu hari lepas hari. Di dalam tuntunannya melalui doa-doa kita setiap hari. Semakin kita teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengubahkan kami. Tuhan memberikan kami Tuhan satu rahasia besar untuk hidup yang berkemenangan. Yaitu kami mau hidup dengan iman dan doa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dan Tuhan sertailah umat-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami. Keluarga lepas keluarga. Ada di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau menjamah setiap tubuh yang lemah. Di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Yang membutuhkan nafkah bagi mereka ya Bapa. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan buka keran-keran yang tertutup. Di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih. Dan Tuhan berikan kami kesetiaan. Tuhan di dalam kesenangan maupun kesulitan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak. Berikan hikmat-Mu, berikan kepandaian di dalam studi mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang curahkan berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Bila kami Tuhan menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami GBI Gadis Serpong untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu terus kita. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.